Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami di sini bertiga akan mempresentasikan hasil analisis nilai di suatu film, yaitu nilai postmodernism. Di sini kami mengambil film Black Panther. Kemudian di sini kami bertiga ada Dimas Eka Widiatmaja, kemudian ada Akbar Wirayuda dan saya sendiri Faisal Aza. Di sini kami akan mempresentasikan 3 poin pembahasan. Yang pertama ada nilai postmodernism, kemudian yang kedua ada sinopsis film Black Panther, yang ketiga ada analisis film Black Panther. Mungkin kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu nilai postmodernism. Kepada Dimas, silakan bisa disampaikan, bisa dijelaskan. Baik, terima kasih kepada Faisal selaku moderator. Untuk pembahasan yang pertama yaitu nilai postmodernism atau modernisme. Untuk yang pertama yaitu ada teori dari Jean-François Lyotard. Beliau ini orang yang memperkenalkan postmodernism dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an. Dalam bukunya yaitu The Postmodern Condition, A Report on Knowledge, dia mengartikan postmodernism sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme maupun atas modernisme. Oke, next. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu ada teori yang kedua dalam nilai postmodernism. Dalam bukunya Akbar S. Ahmed selaku Profesor Studi Islam di American University, itu ada 8 karakter sosiologis postmodernism. Yang pertama yaitu pemberontakan proyek modernitas atau timbulnya pemberontakan secara kritis terhadap proyek modernitas, memudarnya kepercayaan pada agama yang bersifat transenden dan semakin diterimanya pandangan pluralisme, relativisme, kebenaran. Yang kedua yaitu meledaknya industri media massa, sehingga seolah-olah ia merupakan perpanjangan dari sistem indera, organ, dan saraf manusia. Selanjutnya yang ketiga yaitu munculnya radikalisme etnis dan keagamaan. Fenomena ini muncul sebagai reaksi manakala orang semakin meragukan kebenaran ilmu, teknologi, dan filsafat modern yang dinilai gagal memenuhi janji emansipatoris untuk membebaskan manusia dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Yang keempat yaitu ada munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identitas dan apresiasi serta keterikatan romantisme dengan masa lalu atau masa lampau. Yang kelima, semakin menguatnya wilayah perkotaan sebagai pusat kebudayaan dan sebaliknya wilayah pedesaan sebagai daerah pinggiran. Pola ini juga berlaku bagi menguatnya dominasi negara maju atas negara yang berkembang. Poin yang keenam, semakin terbukanya peluang dari berbagai kelas sosial atau kelompok minoritas untuk mengemukakan pendapat secara lebih bebas dan terbuka. Dengan kata lain, era postmodernism telah turut mendorong proses demokratisasi. Selanjutnya poin ketujuh, munculnya kecenderungan bagi tumbuhnya eklektisisme dan pencampur adukan berbagai diskursus, nilai, keyakinan, dan potret serpihan realitas. Sehingga sekarang sulit untuk menempatkan suatu objek budaya secara ketat pada kelompok budaya tertentu secara eksklusif. Kemudian poin yang terakhir yaitu paradoks, yaitu bahasa yang digunakan dalam diskursus postmodernism seringkali mengesankan tidak lagi memiliki kejelasan makna dan konsistensi sehingga bersifat paradoks. Oke, next. Kemudian teori
postmodernisme yang terakhir, yaitu dari jurnal History Filantropi, tinjauan teori postmodern, dijelaskan bahwa postmodern adalah teori yang pada awalnya ingin memperjelas dan menyempurnakan modern teori, tetapi akhirnya malah merusak tatanan yang sudah ada. Postmodern hadir dengan paradigma bahwa sesuatu harus clear atau jelas, termasuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu penjelasan. Postmodern menganut kebenaran yang plural, berbeda dalam teori modern yang sudah baku kebenarannya, berupa kebenaran tunggal. Salah satu alasan munculnya gerakan postmodernisme ini yaitu dikarenakan persoalan yang menyangkut segala hal dan pengalaman yang selalu dimarginalisasi oleh pola ilmu pengetahuan modern, dikembalikan ke tengah menjadi frame pemikiran. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dimas atas pemaparannya pada pembahasan pertama. Kita lanjut ke pembahasan kedua. Saya sendiri akan menjelaskannya. Jadi untuk pembahasan kedua ini kami akan memaparkan sinopsis film. Jadi karena kita mengambil film Black Panther yang pertama tahun 2018, jadi sinopsisnya itu secara sekilas tokoh utama yang bernama T'Challa, yaitu seorang pangeran dari Wakanda. Wakanda sendiri adalah negara fiksi yang berada di Afrika dan terkenal karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, yaitu vibranium, sebuah logam super. Kemudian dikisahkan bahwa T'Challa selaku pangeran itu ditinggal mati oleh ayahnya, sehingga T'Challa menjadi raja Wakanda dan mengambil alih posisi raja dan menjadi Black Panther, yaitu seorang pahlawan super yang diberkahi kekuatan fisik dan intelektual yang luar biasa sebagai legenda di Wakanda. Namun berjalannya cerita, perdamaian di Wakanda itu terancam ketika musuh lama yaitu Eric Killmonger muncul. Jadi Eric Killmonger ini memiliki rencana untuk merebut tahta posisi Raja Wakanda dan memanfaatkan vibranium untuk memimpin revolusi global. Kemudian dikisahkan bahwa T'Challa selaku tokoh utama itu harus menghadapi tantangan berat dan memutuskan bagaimana ia harus melindungi rakyatnya dan warisan Wakanda. Mungkin itu sedikit dari pembahasan kedua. Bisa dilanjutkan ke pembahasan ketiga. Silakan kepada Akbar, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Faisal. Pembahasan 3 ada analisis film. Yang pertama itu ada kritik atas modernitas. Karakter antagonis Eric Killmonger memiliki motivasi yang jelas untuk memperkenalkan teknologi Wakanda ke dunia luar. Killmonger melihat proyek modernitas sebagai alat untuk memerangi ketidaksetaraan global. Wakanda yang menyembunyikan teknologi canggih negaranya dari dunia luar. Kemudian, identitas dan warisan. T'Challa mencari tahu identitasnya untuk memastikan dia layak menjadi Black Panther dan Raja Wakanda. Dia juga mengeksplorasi warisan budaya dan etnis Wakanda, juga belajar tentang berbagai suku dan tradisi yang ada di dalam negara itu. Eric Killmonger, seorang mantan tentara Amerika Serikat, mencoba untuk mencari identitasnya sebagai Wakanda. Meskipun dianggap sebagai orang luar oleh banyak orang, dia memiliki tekad untuk mendapatkan akses ke teknologi Wakanda dan mengubah nasib komunitas Asia Afrika. Kemudian munculnya radikalisme etnis. Njobu dan bapaknya Eric Killmonger yang sebenarnya ingin memberikan perlawanan terhadap rasisme dan penindasan serta diskriminasi yang dilakukan orang kulit putih terhadap orang kulit hitam di Oakland, California, Amerika Serikat. Tapi apa yang dilakukan mereka merupakan pelanggaran dan berdampak pada perdamaian serta keamanan negara Wakanda yang menyembunyikan sumber daya alamnya dari dunia luar. Kemudian yang terakhir, meledaknya media massa, di mana untuk pertama kalinya T'Challa memperkenalkan sebagai putra dari T'Chaka dan sekaligus memamerkan negara Wakanda dengan berbagai kecanggihan teknologinya. Terutama T'Challa membenarkan ada banyak
vibranium di negerinya, yaitu Wakanda. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Akbar atas pemaparannya. Mungkin demikian yang bisa kelompok kami jelaskan atas analisis film sebagai tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.